TMD Official memberikan 16 hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Kita banyak berbicara tentang uang, dan kita mendedikasikan banyak waktu untuk mencoba menghasilkan lebih banyak uang, agar kita dapat membelanjakan, menginvestasikan, atau menyimpannya. Ini membuat uang tampak seperti hal yang paling berharga di dunia. Jangan salah paham, uang memang penting. Bagaimanapun itu adalah aspek penting untuk bertahan hidup. Kita membutuhkan uang untuk membeli makanan, tempat tinggal, pakaian, dan semua materi lainnya yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Meskipun memiliki banyak uang dapat memberi Anda banyak hak istimewa ketika euforia memiliki semua yang dapat dibeli dengan uang. Memudahkan Anda akan menemukan bahwa Anda ada hal-hal yang tertentu yang tidak dapat Anda dapatkan dengan uang. Sekarang, mari kita bicara tentang hal-hal yang bahkan tidak dapat dibeli oleh orang terkaya di dunia dengan semua uang yang mereka miliki. Nomor 1, waktu. Tidak peduli seberapa kaya Anda tidak bisa mendapatkan kembali waktu setelah hilang. Banyak orang mengorbankan waktu mereka untuk mengejar uang, seringkali dengan mengorbankan kehidupan pribadi mereka. Jika Anda memutuskan untuk menghabiskan sebagian besar hidup Anda dengan bekerja, melewatkan hal-hal penting, dan menunda waktu liburan, Anda mungkin akhirnya menjadi kaya, tetapi tidak ada jumlah uang di dunia yang dapat mengembalikan sesuatu yang Anda lewatkan. Judi, pastikan Anda memanfaatkan waktu yang Anda miliki dengan bijak dan habiskan untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Nomor 2, cinta. Dikatakan bahwa uang tidak bisa membeli cinta, dan meskipun terdengar klise, itu adalah kebenaran. Satu hal lucu tentang cinta adalah memiliki terlalu banyak uang bahkan dapat menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan cinta sejati. Izinkan saya menjelaskan, semua orang ingin bergaul dengan orang yang sukses. Karena itu, akan sulit untuk menemukan cinta sejati karena Anda mungkin tidak dapat membedakan antara orang yang mencintai apa adanya dan mereka yang mencintai Anda apa adanya, atau apa yang Anda miliki. Oleh karena itu, di benak kebanyakan orang kaya selalu ada rasa ingin tahu yang merasa memiliki tentang orang yang mencintai mereka. Selalu ada pertanyaan yang membingungkan, apakah orang ini akan mencintaimu jika aku tidak punya uang? Semua uang di dunia tidak dapat memupuk hubungan yang solid. Anda dapat menghujani orang dengan hadiah untuk mendapatkan cinta mereka, tetapi uang bukanlah pengganti untuk tidak adanya cinta. Anda tidak bisa membeli jalan Anda ke hati orang. Uang Anda tidak dapat membuat orang berempati atau lebih peduli daripada yang sudah mereka lakukan. Faktanya, jika mereka menyadari bahwa Anda memiliki begitu banyak uang untuk dibagikan, mereka mungkin memutuskan untuk menggunakan Anda dan kemudian mencampakkan Anda. Nomor 3, kebenaran. Sepertinya kata pepatah, tidak ada yang tersembunyi di bawah matahari. Kekayaan Anda tidak bisa menutupi kebenaran sebenarnya. Baik, Anda mungkin cukup berpengaruh untuk menekannya untuk sementara waktu, tetapi itu tidak dapat dihapus sepenuhnya. Entah bagaimana suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap dan menjadi jelas untuk dilihat semua orang. Kami tidak dapat menyangkal fakta memang orang menggunakan uang untuk menegakkan agenda pribadi mereka, dan mereka dapat menghabiskan uang banyak hanya untuk membuat penelitian berprasangka yang akan memperkuat opini mereka. Tetapi itu tetap tidak dapat membeli kebenaran. Bahkan dalam sistem peradilan, Anda dapat menggunakan uang Anda untuk membengkokkan hukum agar menguntungkan Anda. Tetapi bagaimana sifat alaminya? Karma akan menyebabkan Anda tidak menyadari satu celah kecil pun, dan dari celah itulah kebenaran akan merangkak keluar untuk menatap wajah Anda. Yang keempat, keluarga. Ikatan antar anggota keluarga hanya dapat dibangun dan dipertahankan dengan cinta dan bukan uang. Cinta adalah faktor pengikat terpenting bagi sebuah keluarga, dan jika Anda berpikir sebaliknya, lebih baik Anda berpikir ulang. Uang dapat membantu menghidupi keluarga, ya, itu benar, tetapi tidak dapat membuat mereka mencintai atau peduli pada Anda.
Keluarga Anda harus menjadi sistem pendukung nomor satu Anda. Jadi tunjukkan cinta mereka daripada membuang uang kepada mereka. Saya tidak mencoba mengatakan Anda harus pelit, tetapi cobalah untuk memahami bahwa dalam hal keluarga cinta lebih penting daripada uang. Yang kelima, teman sejati. Persahabatan sejati tidak dijamin oleh jumlah orang yang tertarik pada Anda saat ada uang, meskipun Anda dapat membayar untuk hal-hal yang berharap menjadikan orang lain sebagai teman Anda. Jangan terkejut mengetahui bahwa sebagian besar dari orang-orang itu akan menghilang saat Anda membutuhkannya. Jadi, pikirkan tentang jenis orang yang benar-benar ingin Anda ajak bergaul dan belajarlah untuk menghargai orang-orang yang telah dekat dengan Anda melalui suka dan duka, karena mereka adalah teman sejati Anda. Yang keenam, bakat. Setiap orang dilahirkan dengan beberapa jenis bakat, dan ketika dipelihara dan dimanfaatkan dengan benar, itu dapat berubah menjadi keterampilan. Bakat datang secara alami. Uang sebesar apapun tidak dapat membelinya. Ini menjelaskan mengapa banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba mempelajari cara memainkan satu alat musik, sementara yang lain tanpa satu pelajaran pun menyanyikan lagu-lagu yang indah. Uang dapat digunakan untuk memelihara bakat, tetapi kemampuan bawaan itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda beli dimanapun. Yang ketujuh, inner beauty. Kecantikan batin adalah cerminan dari setiap Anda. Tidak ada jumlah uang yang dapat mengubah karakter sejati Anda. Anda mungkin memutuskan untuk memalsukannya, tetapi berapa lama Anda dapat mempertahankan kehidupan palsu? Kekayaan tidak mengubah siapa Anda sebenarnya. Ada begitu banyak orang yang sedikit harta benda, tetapi jiwa batin yang indah dan murah hati. Yang kedelapan, rasa hormat dan sopan santun. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa merubah kecuali mereka memilih untuk berubah. Anda dapat menyewa pelatih kehidupan terbaik dan bersama orang-orang terbaik, tetapi jika Anda tidak mau berusaha, sikap Anda akan tetap sama. Padahal uang bisa membuat seseorang lupa sopan santun karena merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Memiliki banyak uang tidak secara otomatis berarti Anda memiliki kelas. Sopan santun adalah salah satu hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Yang kesembilan, akal sehat. Akal sehat, kata mereka, tidak umum. Ada alasan mengapa sebagian besar pemenang lotre jackpot kehilangan uang mereka. Sebagian besar memiliki sifat yang sama, kurangnya akal sehat. Anda lihat, mereka memiliki uang tetapi kesadaran untuk berinvestasi atau menggunakannya dengan bijak sangat kurang. Faktanya, semakin banyak uang yang dimiliki seberapa orang, semakin mereka cenderung membuang akal sehat. Sementara akal sehat dapat dikembangkan, tidak ada jumlah uang yang dapat membelinya. Yang ke-10, penerimaan. Kebutuhan untuk menyesuaikan diri Anda. Perjuangan bagi banyak orang, inilah sebabnya mereka menghabiskan uang untuk mobil baru, pakaian sedang tren, dan sepatu desainer. Hanya untuk melihat seperti rekan mereka yang benar-benar akan menyukai tipu muslihat yang Anda beli, tetapi Anda yang sebenarnya terus menderita dan layu. Jika Anda benar-benar ingin menerima Anda, pertimbangkan untuk membuat diri Anda berharga bagi mereka. Jadilah teman yang mereka ingat saat mereka perlu berbicara, bersikap baik, dan membantu. Orang-orang yang tertarik pada Anda karena mereka mengenal Anda yang sebenarnya, dan mereka akan menerima Anda apa adanya. Yang ke-11, kesuksesan. Ada orang yang menghasilkan setiap sen yang mereka miliki melalui suap dan segala macam kesepakatan ilegal memenuhi syarat sebagai kesuksesan, tapi tidak seorang pun harus bercita-cita untuk naik ke sana. Uang dapat membantu untuk membeli peralatan yang Anda butuhkan untuk mendukung karir Anda, tetapi pekerjaan yang Anda lakukanlah yang akan mendorong Anda menuju kesuksesan. Kesuksesan sejati berasal dari kerja keras, dedikasi, dan tekad. Yang ke-12, harga diri. Anda tidak dapat menambah nilai pada diri sendiri melalui kepemilikan materi. Orang-orang yang berlatihan ketika Anda melambaikan arloji baru yang mahal itu di depan mereka, tetapi ketika Anda kehilangan harta benda itu, harga diri Anda terbang keluar jendela. Karena itulah alali berinvestasi pada diri sendiri
Anda memilih untuk memberikan kekayaan. Yang ke-13, kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah penerapan pengetahuan dan pengalaman. Jika Anda kekurangan kebijaksanaan, Anda tidak dapat memperoleh dengan bersekolah di sekolah terbaik atau memperoleh gelar tertinggi. Kebijaksanaan sejati hanya bisa datang melalui pengalaman. Pengalaman Anda harus mendapatkannya jika Anda ingin menjadi bijaksana. Belajarlah dan berlatihlah. Yang 14, damai tergantung pada keadaan pikiran Anda dan bukan pada hal-hal materi. Jika demikian, tidak ada orang kaya yang akan meninggal karena serangan jantung atau mengeluh depresi. Satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian batin adalah dengan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Anda harus mengeluarkan pikiran Anda terhadap hal-hal yang memberi Anda kedamaian. Uang Anda tidak menjamin kedamaian, pikiran Anda menjamin. Yang ke-15, kesehatan. Tidak peduli seberapa kaya Anda, jika menderita penyakit kronis, uang Anda praktis tidak berguna. Uang Anda dapat membantu untuk mengelola kondisi tersebut, tetapi hanya itu yang dapat dilakukannya. Ironisnya, orang cenderung bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang, dan kemudian menghabiskan sisa hidup mereka menggunakan uang itu untuk membayar tagihan medis mereka. Ingatlah selalu bahwa kesehatan adalah kekayaan. Bahkan jika Anda terkena kejatuhan ekonomi terburuk, jika Anda sehat, Anda selalu dapat bekerja dan mendapatkan kembali semua yang hilang. Yang ke-16, kehidupan kekal. Ilmuwan telah bekerja keras mencari cara untuk mempelajari umur panjang manusia, namun sejauh ini belum ada penemuan yang menjamin keabadian umat manusia. Setiap orang akan meninggal pada suatu saat, terlepas dari berapa banyak kekayaan yang telah mereka kumpulkan. Tetapi jika Anda hidup untuk apa yang benar-benar dan langgeng, maka tidak ada dapat menghapus fakta bahwa Anda hidup tidak peduli berapa lama atau singkat hidup Anda. Hanya untuk memperjelas, saya tidak mengatakan bahwa Anda harus berhenti mengejar uang. Anda harus berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga Anda dan mengamankan masa depan keuangan Anda. Tetapi saat Anda melakukan ini, ingatlah untuk berhenti sejenak dan pikirkan hal-hal yang akan Anda miliki. Bahkan jika Anda tidak punya uang, ya, uang memang penting, tetapi pada akhirnya ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak peduli berapa banyak Anda memiliki, bagaimana menurutmu? Apakah ada hal lain yang bisa dibeli dengan uang? Bagikan pemikiran dan komentar Anda di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik bel notifikasi agar Anda dapat pemberitahuan saat kami memposting video baru. Terima kasih.